Kenapa kau meninggalkanku, Jessica? Kenapa? Tanya Roy sembari berlutut di hadapan Jessie. Hicks. Maafkan aku, ayah dan ibuku dibantai habis-habisan di rumahku. Ibuku diperkosa lalu dibunuh sedang ayahku. Para pria itu memenggal kepalanya dan memotong habis tubuh ayahku. Hicks. Aku hanya bisa bersembunyi saat itu di bawah tempat tidur. Beruntung polisi datang saat mereka hampir menemukanku. Saat itu aku tidak tahu ingin kemana. Aku bingung. Beruntung ada paman baik hati yang mengadopsiku dan membawaku ikut dengannya. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah berani untuk keluar rumah karena kejadian itu benar-benar membuatku trauma hingga akhirnya saat aku berusia 20 tahun aku memberanikan diri untuk keluar dan juga melamar pekerjaan di perusahaan Alexander Group Company dan aku sudah bekerja di sana selama 4 tahun. Ucap Jessie yang menceritakan kisah kelamnya. Semua orang yang mendengar cerita itu seketika meneteskan air matanya merasa kasihan pada nasib perempuan di depan mereka. Apa para pelaku itu tertangkap? Tanya Briano. Tidak, Pak. Mereka semua berhasil lolos dan kalimat terakhir yang saya dengar mereka akan melancarkan aksinya kembali di London dan orang yang mereka incar itu random Pak termasuk ayah dan ibu saya. Ucap Jessie. Entah mengapa, saat Jessie mengatakan kalimat yang mereka incar itu random, membuat Briano seketika mengingat Matius yang saat ini kembali ke London untuk berperang karena Marcus dan teman-temannya diserang secara tiba-tiba. Kembalilah dengan selamat Matius, aku mempercayai keahlianmu, gumam Briano dengan mata yang memerah menahan tangis. Aku selama ini mencarimu kemana-mana Jessica, karena sekarang kita sudah bertemu, aku tidak akan melepaskanmu barang sedetik pun, ucap Roy dan langsung memeluk tubuh Jessie. Menikahlah denganku, ucap Roy lagi sembari menyodorkan cincin pada Jessie. Jessie yang tiba-tiba dilamar itu seketika menganggukkan kepalanya karena itulah keinginan yang sudah lama ia harapkan dan nantikan. Akhirnya hari itu juga Briano menikahkan Roy dan Jessie karena Roy tidak ingin menunggu lagi dan ingin langsung meminang Jessie. Briano pun hanya menuruti saja keinginan anak buahnya itu. Sedang di sisi lain, saat ini Mayan tengah berada di dalam kamarnya bersama istri tercintanya. Geli sayang, hentikan tawa Lule karena Mayan suka sekali menggelitik pinggang istrinya itu. Iya sayang, aku berhenti, ucap Mayan dan langsung memeluk istrinya. Mayan perlahan-lahan membaringkan tubuh istrinya sembari menatap dalam mata indah Lule membuat Lule juga menatap indah mata Mayan. Aku sangat bahagia bisa memilikimu dalam hidupku sayang, sangat bahagia, ucap Mayan sembari mengelus pipi Lule. Aku juga sayang, sangat-sangat bahagia bisa bersanding denganmu, ucap Lule dan langsung memeluk leher suaminya. Aku ingin melakukannya sayang, apa boleh? Tanya Mayan. Lakukanlah, ucap Lule. Mayan yang langsung mendapat lampu hijau seketika membawa Lule berada di atasnya. Lule yang tahu apa maksud suaminya itu memulai permainannya lebih dulu. Karena sudah lelah dan telah melakukan pelepasannya berkali-kali, Lule pun ambruk di dada suaminya. Mayan yang melihat itu seketika tersenyum dan membalik posisi Lule menjadi di bawah dan mengambil alih permainan itu. Karena telah melakukannya berkali-kali akhirnya ia pun ambruk juga di samping istrinya. Kau memang selalu membuatku candu sayang, ucap Mayan dan langsung menggendong tubuh istrinya ke dalam kamar mandi. Aku bisa sendiri sayang, ucap Lule yang hendak menghentikan langkah suaminya itu. Aku akan membantumu, tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi, ucap Mayan. Sesampainya di kamar mandi, ternyata ucapan Mayan hanyalah bualan semata karena nyatanya dia melakukannya lagi di bawah guyuran shower. Kau bilang tidak lagi, tapi nyatanya, kesal Lule. Sorry sayang, ucap Mayan dan langsung mengecup pipi istrinya. Aku lapar sayang, ucap Mayan lagi. Tunggu di sini ya, aku akan mengambilkannya untukmu, ucap Lule dan diangguki oleh Mayan. Lule pun keluar untuk mengambilkan makan suaminya dan tidak lama ia pun kembali lagi dengan mendorong troli makan untuk suaminya itu. Ucap Lule menyuruh Mayan membuka mulutnya. Mayan membuka mulutnya dan Lule pun menyuapi Mayan hingga nasi di piring itu habis tidak bersisa. Terima kasih sayangku, ucap Mayan dan diangguki oleh Lule. Kalau begitu istirahatlah, karena aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di laptop ini, ucap Mayan lagi sembari mencium pucuk kepala istrinya. Lule pun segera merebahkan dirinya dan tidak lama ia pun tertidur dengan nyenyak.
Men yang melihat itu langsung menyelimuti tubuh istrinya dan mengecilkan volume AC di kamar. Setelah itu Men pun melanjutkan pekerjaannya kembali. Brengsek, kenapa aku tidak bisa memiliki perasaan apapun pada wanita dasar Rega, sialan, ucap Raga sembari mengacak-acak rambutnya. Aku tidak akan membuatmu dengan mudah jatuh cinta lagi, Raga, sekarang turuti aku, biarkan aku keluar, ucap Rika. Raga pun membiarkan Rika mengambil alih tubuhnya. Nah gini kan nak, memang brengsek sekali kau, Raga, upat Riga sembari meregangkan otot-otot badannya. Rika yang selalu mengincar Moena dengan segera melancarkan aksinya dan segera menyelipkan satu bilah pisau di balik bajunya itu sembari tersenyum smirk. Brak! Kemana wanita itu, ucap Rika. Hingga indera pendengarannya tanpa sengaja menangkap suara gemericik air menandakan Moena sedang berada di dalam kamar mandi. Ceklek! Moena keluar dari kamar mandi tersebut hanya memakai handuk kecil dengan rambut basahnya yang ia gerai. Tuan, kenapa bisa Anda masuk kemari? Ucap Moena sembari menyilangkan kedua tangannya di dada. Aku ingin membunuhmu, ucap Riga tersenyum smirk dan langsung mengeluarkan pisaunya. Moena yang mengingat perkataan Raga jika dirinya menatap Moena sembari tersenyum smirk maka dirinya harus lari. Moena pun segera berlari untuk memasuki kamar mandinya lagi, namun Riga dengan cepat menahan pintu itu hingga Moena tidak dapat menutupnya dan langsung mundur perlahan-lahan. Kumohon hentikan, jangan bunuh aku, Hicks. Ucap Moena sembari terus berjalan mundur. Tidak akan, karena kau sudah menjadi incaranku sejak awal, jawab Riga. Saat Riga hendak melangkah mendekati Moena, tanpa sengaja kakinya tersandung pinggiran batap dan langsung terjatuh tepat di atas tubuh Moena dengan tangannya yang refleks menahan kepala Moena agar tidak terhantuk lantai marmer itu. Dasar brengsek, maki Riga pada batap di sampingnya. Kemudian, Riga pun menatap Moena yang berada di bawahnya itu sedang memejamkan erat kedua matanya. Riga pun kemudian menurunkan pandangannya dan mata Riga akhirnya jatuh pada dua buah Moena. Oh shit, apa itu? Ucap Riga dan segera bangkit dari atas Moena sembari membelakangi Moena yang sudah duduk memperbaiki lilitan handuknya itu dengan tatapan tajam pada Riga. Kali ini kau selamat lagi, ucap Riga dan segera keluar dari kamar itu. Rupanya dia masih mengincarku, Hicks, aku takut. Tangis Moena dan segera berlari menutup pintu kamarnya itu. Sedang Riga saat ini sudah berada di dalam kamarnya sembari memijit pelipisnya. Oh shit, aku butuh ketenangan. Raga, sialan, kembalilah, aku ingin menenangkan diriku. Ucap Riga. Apa yang terjadi padamu, dasar aneh, ucap Raga. Nanti kau akan tahu sendiri jika aku membagi pikiran dan penglihatanku padamu, ucap Riga dan dirinya pun menghilang tergantikan dengan Raga. Riga yang sudah menghilang itu pun membagi pikiran dan juga penglihatannya pada Raga. Sedetik kemudian, Raga pun menganga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Oh shit, seperti itu kah bentuknya, ucap Raga. Riga yang masih merasakan sakit di kepalanya itu, membuat Raga pun bisa merasakan sakit yang sama. Brengsek, hentikan sakit kepalamu, Riga, sialan, umpat Raga sembari mengacak-acak rambutnya. Raga pun segera mencari obat sakit kepala dan segera meminum 2 pil sekaligus. Karena sakit kepalanya tak kunjung mereda, Raga pun segera keluar dari mension untuk mencari mangsa yang bisa dimutilasi tubuhnya agar sakit kepala yang diderita alter egonya itu bisa hilang. Disinilah saat ini Raga berada, yaitu di rumahnya membawa satu pria dewasa yang dilihatnya sedang memukul ibunya sendiri hingga sang ibu tewas. Kemudian pria itu pun hendak kabur namun berhasil Raga cegat. Kau berani sekali dengan orang tuamu sendiri. Aku yang akan membalas perbuatanmu itu agar kau bisa merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ibumu alami. Ucap Riga dan segera memaksa masuk kedua jari-jari tangannya ke dalam mata pria yang masih hidup itu untuk mengeluarkan isinya. Teriak pria itu dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Raga pun segera melanjutkan aksi memutilasinya itu hingga selesai dan segera meninggalkan rumahnya untuk kembali ke mansion. Sesampainya di mansion, Raga melewati semua orang begitu saja dengan baju yang berlumuran darah segar menuju kamarnya. Apa yang terjadi padanya, sayang? Tanya Bianca. Dia telah melakukan kebiasaannya di luar sana, sayang, ucap Briano sembari menciumi wajah Lian yang berada di gendongannya.
Ada apa selalu melihat Dedi? Dedi tampan kan? Tanya Briano dan sedetik kemudian, Lian segera memalingkan wajahnya dari sang Dedi. Seketika membuat semua orang yang berada di sana tertawa. Sedang Briano hanya menunjukkan ekspresi kesalnya sembari mendecakkan bibirnya. Kamu memang keterlaluan pada Dedi Boy, ucap Briano dan terus mencium gemas pipi anaknya. Apa Justin ingin juga? Baiklah kemari. Ucap Briano lagi sembari menukar Lian dengan Justin. Briano pun juga menciumi seluruh wajah anaknya itu dan Justin pun langsung menampilkan senyum lebarnya membuat semua orang dibuat gemas bukan main. Bab ke-60. London. Cetas-cetas. Tuan. Jangan sakiti tuan kami, brengsek. Haha, tuan macam apa yang kalian punya ini, Tidak berguna sama sekali. Kau saja beraninya main serang tiba-tiba brengsek. Hahaha, cambuk mereka semua dan untuk tuan mereka itu, jatuhkan dia tepat di kakiku. Bro. Aku membutuhkan darah saat ini untuk bisa mengembalikan kekuatanku. Kalau lemah begini aku bisa mati. Gumam Matius yang sudah terjatuh di kaki musuh dengan tubuh yang penuh luka-luka cambukan. Pemimpin musuh yang merasa tidak puas itu segera bangkit dari duduknya dan langsung menusuk-nusuk punggung Matius. Sedang Matius hanya bisa memejamkan matanya merasakan tusukan yang berulang kali itu sembari menggerang. Semua anak buah Matius memberontak dari ikatan mereka masing-masing karena ingin menolong Matius yang sedang ditusuk-tusuk itu. Hahaha, tuan kalian ini sangat lemah, tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Kalian semua tusuk-tusuk mereka juga sampai mati lalu bakar tempat ini untuk menghilangkan jejak. Ucap pemimpin musuh tersebut sembari menghadap pada anak buahnya. Menyingkir dari anggotaku sialan atau aku akan membunuhmu, ucap Matius. Sang pemimpin musuh tersebut pun seketika berbalik menatap Matius yang sudah berdiri tegak dengan gagahnya sembari memegang belati di tangannya. Majulah, ucap Matius sembari tersenyum smirk dan segera menyerang seluruh pasukan yang telah berani menyerang Markas dan teman-temannya. Dengan gesitnya, Matius berhasil menghindari serangan demi serangan yang dilayangkan untuknya. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau masih bisa bertahan padahal aku sudah menusukmu berulang kali? Aku siapa ya? Sayangnya aku juga tidak tahu siapa diriku. Ucap Matius yang langsung mencengkram kedua bahu pemimpin musuh itu dan segera menarik kuping itu dengan giginya hingga lepas. Masih tidak puas, Matius melanjutkan lagi menggigit kuping sebelahnya dan menarik kuping itu hingga lepas membuat sang musuh berteriak kesakitan. Kau telah salah menyerang seseorang, ucap Matius kemudian dirinya segera membantu membuka ikatan pada anggotanya. Terima kasih tuan. Serang mereka semua, ucap Matius dan anggotanya pun segera melakukan penyerangan balik disaksikan oleh Matius yang duduk di kursi kebesarannya sembari menghisap ceruti di tangannya. Meski tubuhnya terkena tusukan berkali-kali dan darah segar itu terus mengalir, Matius tidak memperdulikannya dan tetap fokus menghisap cerutinya. Akhirnya seluruh anak buah musuhnya itu mati tidak bersisa dan hanya menyisakan pemimpin mereka yang saat ini tengah menahan rasa sakit di kedua kupingnya yang telah dimakan habis oleh Matius itu. Panggang dia, karena dia akan menjadi santapan kita malam ini. Ucap Matius dan segera menuju kamarnya yang memang tersedia di markas itu. Sesampainya di kamar, Matius segera membuka pakaian atasnya dan bisa terlihat jelas di sana luka-luka tusukan dan cambukan. Beruntung sekali, ada sedikit darah Carista di saku celanaku yang kuambil saat dirinya tidur. Ucap Matius. Kenapa aku jadi mengingatnya? Ucap Matius lagi kemudian merebahkan dirinya di ranjang empuk itu tanpa mengobati luka-lukanya. Sayang, biar aku saja yang memandikan anak kita. Ucap Briano. Memangnya kau bisa sayang? Tanya Bianca. Tentu saja, suamimu ini serba bisa sayang. Ucap Briano. Baiklah, tunggu sebentar aku akan menyiapkan bak mandi mereka dulu. Ucap Bianca dan segera berlalu menuju kamar mandi. Hari ini Dedi yang akan memandikan kalian berdua, Oki, ucap Briano sembari membuka kedua pakaian anaknya. Sayang, ada apa dengan Glak dan Duma?
Kenapa mereka selalu mengeluarkan suara gonggongan dan juga auman sampai-sampai penjaga saja takut untuk menghentikan mereka? Tanya Bianca yang sudah menyiapkan mandi baby twins. Mereka tahu kedatangan tuannya sayang, maka itu mereka berdua tidak akan berhenti bersuara sampai keduanya bertemu dengan sang tuan. Ucap Briano. Apakah kita harus membawa twins pada mereka? Tanya Bianca. Aku akan meletakkan Lian dan Justin di halaman mansion, kemudian mengeluarkan Greg dan Duma, ucap Briano. Tapi aku takut. Bagaimana kalau mereka berdua menyakiti Lian dan Justin, sayang? Khawatir Bianca. Tenang sayang, itu tidak akan terjadi. Ucap Briano dan diangguki oleh Bianca. Nah, sudah selesai, ucap Briano, kemudian menggendong kedua anaknya menuju tempat tidur agar dipakaikan baju oleh sang istri. Bianca pun memakaikan baju untuk baby twin sedang Briano membereskan perlengkapan mandi anaknya itu. Wah, anak-anak Dedi sangat tampan, sama seperti dedinya ya. Ucap Briano. Justin menanggapi ucapan Briano dengan senyuman lebarnya, sedangkan sang kakak lagi-lagi membuang muka. Briano yang melihat itu seketika merasa gemas sendiri dengan anaknya. Masih bayi saja kau selalu mengajak Dedi bertengkar, nah apalagi kalau sudah dewasa ya, bisa-bisa Dedi remes-rimis kamu nak, ucap Briano sembari menirukan gaya meremas dengan kedua tangannya. Sedang Bianca yang melihat itu hanya bisa tertawa dengan tingkah suaminya. Sayang, aku tampan Ken. Kenapa anak kita tidak mau mengakuinya, sembari tersenyum malah selalu membuang muka? Tanya Briano pada Bianca. Kau sangat tampan sayang, benarkah nak? Tanya Bianca menatap Lian. Sedetik kemudian, Lian pun memberikan senyuman lebarnya, tetapi sebentar, hanya sebentar, dan itu pun tidak sampai semenit karena Lian langsung mengubah ekspresinya menjadi sangat dingin kembali. Briano dan Bianca hanya menggeleng pelan dengan tingkah sang anak yang seharusnya banyak tersenyum dan tertawa, tetapi Lian pengecualian. Dia jarang sekali tersenyum ataupun tertawa. Briano pun menggendong kedua anaknya itu dan membawanya turun untuk dipertemukan dengan Greg dan Duma. Kau ingin kemana? Tanya Romeo yang sedang menyuapi makan Chelsea istrinya. Mempertemukannya dengan Greg juga Duma, jawab Briano. Jangan gila Brian, mereka masih bayi. Ucap Romeo. Kau tenang saja Romeo, ucap Briano. Briano pun meletakkan kedua anaknya di dalam box bayi secara terpisah dan sedikit berjauhan. Lalu, Briano dan yang lain meninggalkan twins di sana. Keluarkan Greg dan Duma, aku ingin tahu apa benar tuan yang mereka tunggu adalah kedua anakku, ucap Briano. Penjaga Greg dan Duma itu pun segera mengeluarkan keduanya. Greg dan Duma berjalan keluar kandang sembari mengendus aroma-aroma di sekitar mereka hingga saat keduanya hampir mencapai halaman mansion. Greg dan Duma seketika mengeluarkan suara khas mereka hingga keduanya pun berhenti saat melihat kedua bayi yang diletakkan secara terpisah itu. Greg segera menuju ke box milik Lian Alexander, sedang Duma berjalan menuju box Justin Alexander. Keduanya pun segera membaringkan diri di dekat box tuan mereka. Ternyata benar, ucap Briano sembari tersenyum. Briano pun segera mendatangi kedua anaknya itu lalu menggendongnya. Kalian pintar memilih tuan, ucap Briano, kemudian membawa twins masuk diikuti oleh Greg dan juga Duma. Sesampainya di dalam, Briano segera duduk di kursi diikuti Greg dan Duma yang berbaring di dekat kakinya. Bianca yang melihat itu pun segera mengelus kepala Greg dan juga Duma dengan sayang. Raga yang keluar dari kamarnya itu pun berpapasan dengan Moena yang juga membuka pintunya. Tuan, panggil Moena saat melihat Raga hendak pergi. Bisakah saya meminta tolong? Tolong apa? Tolong bantu saya menaikkan kaitan baju saya, sepertinya tersangkut, ucap Moena. Kalau tidak bisa tidak apa, saya akan meminta bantuan yang lain. Ucap Moena lagi. Raga pun segera mendekati Moena dan membalik tubuhnya. Raga mencoba menarik seliting itu, tapi karena tangannya sedikit besar dan pegangan seliting itu kecil, Raga sedikit kesusahan hingga akhirnya dia pun memajukan bibirnya di punggung mulus Moena itu. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Tanya Moena saat merasakan hembusan nafas di punggungnya. Diamlah, ucap Raga. Raga pun menggigit pegangan seliting itu dengan kuat lalu menariknya ke atas. Setelah dirasa tidak tersangkut lagi,
Raga pun melanjutkan menarik seliting itu menggunakan tangannya dan segera meninggalkan Moena begitu saja. Sedang Moena hanya tersenyum melihat kepergian Raga tanpa dia tahu bahwa yang melakukannya bukan Raga melainkan Rika. Kenapa aku jadi gugup begini, astaga, menyamar jadi Raga susah juga ya, ucap Rika. Brengsek, kenapa kau mengambil alih tubuhku secara diam-diam saat aku tidur, ha? Ucap Raga yang berbicara lewat telepati dengan Rika. Pinjam sebentar, sudah kau tidur lagi sana, ucap Rika seketika, membuat Raga memaki Rika habis-habisan. Selamat pagi tuan, ucap Rika menyapa Briano yang sedang duduk sembari meminum kopinya. Briano yang mendapat ucapan tiba-tiba dari Rika yang dikira Raga itu memicingkan kedua matanya. Kau tidak bisa membohongiku. Membohongi apa tuan? Rika atau Raga? Tanya Briano. Saya Raga tuan. Raga ya? Semalam kau membahas apa denganku kalau begitu? Tanya Briano memandang Rika di depan. Yah, saya mengaku saya Rika tuan. Ucap Rika kemudian karena dia tidak tahu apa yang telah dibahas Raga dengan sang tuan. Mengapa kau keluar? Berhentilah mengincar Moena atau aku akan menikahkanmu dengannya. Ucap Briano. Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian atau kau memang ingin aku nikahkan dengannya. Itu sangat mudah bagiku. Ucap Briano. Menikah ya? Aku juga ingin merasakannya. Gumam Rika. Menikah itu indah, apalagi kalau kau berhasil menembus surganya, istrimu sendiri, rasanya wah, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kau bisa tanyakan sendiri pada Matius saat dia pulang nanti, ucap Briano yang sengaja memancing Rega dengan tutur katanya. Benarkah itu tuan? Bagaimana rasanya? Tanya Rika yang sudah duduk di samping Briano. Aku sudah mengatakannya, semua itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, jadi menikahlah dengan Moena, maka kau bisa merasakannya. Ucap Briano. Tapi bagaimana caranya saya menikah dengannya tuan, dia saja takut dengan saya. Ucap Rika. Aku akan meminta bantuan istriku untuk membujuknya, tenang saja, ucap Briano, kemudian diangguki oleh Rika. Lalu tuan, jika saya melakukannya sembari mencekiknya, sampai saya selesai melakukan pelepasan bagaimana? Karena saya suka jika ada adegan kekerasan sedikit, hanya sedikit. Ucap Rika dengan menyatukan ibu jari dan telunjuknya. Bodoh, istrimu bisa saja mati sialan tanpa kau sadari. Ucap Briano menoyor kepala Rika. Lalu, bagaimana dengan Raga tuan? Tanya Rika. Dasar bodoh sekali kau Rega. Kau dan Raga itu satu, jadi Moena akan menikah dengan kalian berdua. Ucap Briano dengan emosi. Sedang Rika yang mendengar itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah kalau begitu saya izin keluar sebentar tuan, ucap Rika. Aku akan menikahkanmu dengannya saat Matius sudah pulang, ucap Briano. Baik tuan, teriak Rika hingga akhirnya ia pun keluar dari mansion menggunakan mobilnya. Briano yang telah menyelesaikan minum kopinya itu pun segera naik ke kamarnya guna menemui istri dan kedua anaknya untuk mengajak mereka bermain jika sang anak tidak sedang tidur. Bab